dengan dohir kitab wa sunnah. Apa itu dohir? Dohir itu adalah makna yang Anda fahami hanya dengan membaca lafadznya. Kalau saya mengatakan kepada Anda, Ustaz Abdul Khalik, yad maknanya apa? Tangan. Kalau saya mengatakan kepada Anda, roksun maknanya apa? Kepala. Langsung roksun itu boleh maknanya kepala, boleh maknanya ketua kan? Roksul Mu'tazilah. Apa kepalanya Mu'tazilah? Bukan, tapi ketua Mu'tazilah. Sebab itu bos itu namanya Rois. Namanya apa? Rois, bos. Diamik daripada kata-kata roksun. Bimujarradi dhawahiril kitabi wa sunnah min ghairi tafsilin bainama yastahilu dhahiruhu minha wa ma la yastahil. Tanpa dia itu memilah-milah dan memilih-milih mana yang dhahirnya itu mustahil, mana yang tidak mustahil. Pokoknya dhahirnya kitab wa sunnah itu adalah benar, kita nisbatkan kepada Allah. Waduh, ini bisa sangat berbahaya. Ini akan menjadikan Anda itu terjerumus ke dalam kekufuran atau kebid'ahan. Apa contohnya kekufuran? Kalau Anda meyakini Tuhan itu adalah matahari. Allahu nurus samawati wal ard. Kalau Anda meyakini itu, Anda akan terjerumus ke dalam kekufuran. Nah terus, apa ya Habib? Contoh kebid'ahan yang terjadi sebab kita itu mengambil Al-Quran daripada zahirnya saja. Iya, seperti yang saya jelaskan, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah bersemayam, duduk di atas singgasananya, di atas arsnya. Di atas arsnya. Wahabi itu tidak mau ngomong singgasana. Ngomongnya arsnya. Ngomongnya arsnya. Itu semuanya untuk menipu orang-orang awam saja. Tapi istawa diterjemahkan bersemayam. Arsy tidak diterjemahkan. Untuk apa? Untuk menipu kita, orang-orang awam ini. Kemudian apalagi ya yang membuat banyak, saya rasa banyak. Ma farrattu fi jambillah. Jamet ini maknanya lemping. Allah itu mempunyai lemping, Allah itu mempunyai punggung. Fasna'il fulka bi ayunina. Buatlah bahtera dengan mata-mata kami. Maknanya Allah itu punya mata. Cara-cara menafsirkan semacam ini yang akan menjerumuskan Anda ke dalam kekufuran, akan menjerumuskan Anda ke dalam kebid'ahan. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah itu sangat detail sekali di dalam masalah ini. Mereka mengatakan jangan langsung mengambil dohirnya, terutama di dalam hal-hal yang berkaitan tentang terutama hal-hal yang berkaitan tentang akidah. Jangan langsung ambil jangan langsung ambil dohirnya. Tapi tengok, apakah dohirnya ini bertentangan dengan akal atau tidak. Kalau bertentangan dengan akal, dohirnya mesti kita buang. Kita amik makna-makna yang lain yang selain dohir, yang tidak bertentangan dengan akal. Contohnya apa? Yad. Yad itu bisa maknanya tangan, bisa maknanya bantuan, bisa maknanya kekuasaan. Tangan bertentangan dengan akal. Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, nanti Allah terdiri daripada beberapa bagian. Yang bertentangan dengan akal kita buang, kita ambil yang tidak bertentangan dengan akal. Maknanya yadullah fauqa aidihim, artinya pertolongan Allah di atas kesepakatan mereka. Atau maknanya kuasa Allah di atas kuasa-kuasa mereka. Makna ini adalah makna yang benar daripada yadullah fauqa aidihim, bukan seperti apa yang dikatakan oleh para Wahabi, yang dikatakan oleh para Mujassimah, oleh para Salafi yang mengatakan tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini
adalah sebab yang keenam. Sebab yang keenam daripada sebab kekufuran dan kebid'ahan, yaitu Anda memegang teguh dan mengambil akidah-akidah iman Anda hanya dengan doahir kitab dan sunnah, tanpa Anda pilah-pilah dan tanpa Anda pilih-pilih mana yang dohirnya itu mustahil dan mana yang dohirnya itu tidak mustahil. Karena itu saya tuh merasa penuntut-penuntut ilmu itu harus belajar kitab-kitab ilmu kalam agar mereka itu faham mana mustahil akli, mana mustahil adi, dan mana mustahil wadai. Yang terakhir, al-jahlu biqawaidil akliyah. Ini juga penting, baru saya singgung itu. Bahwasanya di antara sebab seseorang itu jatuh di dalam kekafiran atau kebid'ahan, tidak tahu qawaid akliyah. Anda tidak tahu bahwasanya ini mustahil akli atau tidak. Atau Anda tahu ini mustahil akli tapi Anda tidak tahu lawazim, kesan, efek daripada mustahil akli. Apa itu mustahil akli ya Habib? Mustahil akli itu adalah kemustahilan, adalah ketidakmungkinan yang bisa didapatkan hanya dengan akal, tidak perlu dengan syariat, tidak perlu dengan keterulangan, tidak perlu dengan keinginan seseorang. Hanya akal Anda pikir dengan akal Anda akan tahu kalau ini adalah mustahil. Contohnya apa? Contohnya adalah adanya kontradiksi. Adanya kontradiksi di dalam dunia ini adalah daripada mustahilun akli, adalah daripada perkara-perkara yang mustahil akli. Tidak mungkin ada kontradiksi di dalam dunia ini. Oh, satu lebih besar daripada dua. Lah itu adalah kontradiksi. Tidak bisa, ya satu itu lebih kecil daripada dua. Kalau Anda mengatakan satu lebih besar daripada dua, ini adalah kontradiksi. Dan Anda tidak akan ketika Anda itu ada orang mengatakan kepada Anda satu lebih besar daripada dua, akal Anda akan langsung bisa untuk memahami bahwasanya apa yang dikatakan orang ini itu apa? Salah. Yang dikatakan orang ini itu batil. Tidak perlu Anda itu berpikir tidak perlu bantuan syariat, tidak perlu keterulangan. Akal Anda saja bisa mengetahui kebatilannya. Kalau Anda tidak mengetahui ahkamul akliyah ini, atau Anda tidak mengetahui lawazimnya, Anda tidak mengetahui kesannya. Loh, bagaimana ya Habib tidak mengetahui kesannya? Iya, Anda tahu ini adalah hukum akli, tapi Anda tidak tahu kesan daripada hukum akli, bahwasanya kesannya hukum akli ini tidak bisa berubah-ubah. Hukum akli adalah hukum yang tidak bisa berubah-ubah. Kalau Anda tidak tahu kesannya dan Anda mengatakan iya saya tahu itu hukum akli, tapi hukum akli itu bisa berubah. Kalau tidak bisa berubah di dunia ini, ya dia bisa berubah di akhirat. Kalau dia meyakini semacam itu, hati-hati, ini bisa menjadikan Anda jatuh ke dalam kekufuran dan bisa menjadikan Anda jatuh ke dalam kebid'ahan. Wal jahlu bil qawaidil akliyah allati hiya al ilmu biwujubil wajibat wa jawazil jaizat wa istihalatil mustahilat. Anda tidak mengetahui tentang qawaid akliyah, yang itu adalah Anda, apa itu qawaid akliyah? Ya ini ilmu dengan kewajiban perkara, yakni perkara yang wajib mesti ada, perkara yang jaiz itu boleh ada boleh tidak, dan perkara yang mustahil itu mesti tidak ada. Ini dohirnya itu simpel, mungkin kalau saya jelaskan 15 menit, 20 menit itu selesai. Akan tetapi percaya dengan saya, mayoritas kesesatan yang terjadi di dalam kelompok-kelompok Islam daripada kesesatan yang terjadi di dalam Mujassimah, Syiah, Mu'tazilah, karena mereka tidak tahu hal-hal semacam ini. Karena mereka tidak paham hal-hal semacam ini. Banyak daripada mereka mengatakan jaizun akli itu wajibun akli. Tidak bisa untuk berubah-ubah. Contohnya perkara-perkara yang jaiz akli daripada aspek hukum adi. Ini wajibun adatan, mustahilun adatan.
itu semuanya masuk dalam kategori jaiz akli. Mereka mengatakan bahwasanya mustahil adatan itu hukumnya sama seperti